Marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, memberikan kita istiqomah di tengah-tengah suasana yang benar-benar menjadi ujian, baik ujian hati, ujian fisik, utamanya ujian ekonomi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelapangan rezeki dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita membaca suratul Fatihah khusus untuk ibunda dari Ustadz Khairul Anam dan Ustadzah Ria yang beberapa waktu yang lalu sedo, ibunda almarhumah Hajjah Tarwiyah binti Haji Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima semua amal kebaikannya, melapangkan kuburnya, dan mengangkat derajat di derajat yang termulia di sisi Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa taqabbal hasanatiha syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang sedang sakit ada beberapa, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan sehat wal afiat zahiran wa batinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan doa dan zikir Rasulullah setelah sholat. Kemarin saya sampaikan tentang fadilah membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, 99 disempurnakan dengan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, jumlahnya 100. Apa kata Rasul? Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Dosa-dosanya akan disepuro, diampuni Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, hari ini kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada doa Nabi dan selalu dibaca Nabi, tapi kadosi kula jenengan gak tau maca koyoke lho nggih. Nek delok wajahe ngoten lho nggih, kan ketinggal nggih. Hadis Bukhari. Hadis diriwayatkan Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam terus banuan apa Joko? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat selalu mengucapkan doa ini. Dan doa ini Bapak Ibu itu pas kita baca sekarang Pak. Ya kapanpun kemarin ya pas, sekarang yang pas, terutama sekarang ini penting. Semoga nanti setelah ini kita istiqomah baca ini. Apa doa Rasulullah itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Memang doa ini karena belum pernah dibaca jadi terasa asing Bapak Ibu. Napa jenengan nanti mau coba? Mboten nggih? Bapak-bapak? Alhamdulillah belum. Jujur Pak ya. Tapi menyakitkan jujurnya ini.
Boleh ditirukan Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini saya hitung a'udzubikanya itu 1, 2, 3, 4. Coba diulang Bapak Ibu, nanti bisa difoto terus di share untuk dibaca. Sekarang ini kita ini kebanyakan baca berita COVID, jadi lupa kalau ada doa bagus begini. Monggo ditirukan lagi supaya lanyah. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Panjenengan simak artinya, Masya Allah, bagus sekali Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal jubn, dari rasa takut. Hari ini saya menerima WA itu luar biasa, semuanya sambatannya adalah ketakutan. Pak Ustadz, tetangga saya mati 2, saya kok takut ya. Pak Ustadz, tetangga saya mati 3, saya kok takut ya. Pak Ustadz, suami saya sudah di PHK, tidak kerja lagi, saya kok takut ya. Maka doanya ini Bapak Ibu, ya Allah, lindungi aku dari perasaan takut ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. 1. Ini dibaca Rasul setiap sholat loh Pak. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup yang hina. Masya Allah. Hidup hina itu nggak enak Bapak Ibu. Tapi memang biasanya orang itu kalau hidupnya dimuliakan Allah, itu akan ditemukan dengan orang-orang yang mulia. Ini harus dicatat ini Pak, ini rumus hidup. Panjenengan mulia, tapi ketemu dengan orang hina, jadi hina Pak. Makanya biasanya orang itu kalau ya Allah lindungi aku dari kehinaan hidup, itu Anda akan ditemukan orang-orang yang baik-baik, yang mulia-mulia. Rasulullah itu kurang apa mulianya Pak, tapi ketemu Abu Lahab, hina Nabi itu. Rasulullah itu kan mulia, tapi ketemu dengan Abu Lahab, hina. Jadi ada kata-kata begini Bu, orang mulia itu akan mulia ketika bertemu orang yang tepat. Nanti boleh ini ditulis di status WA-nya Pak. Orang mulia itu akan mulia ketika ketemu orang yang tepat. Nabi itu kalau ketemu sahabat Abu Bakar Pak, mulia Nabi itu. Ketemu Umar, mulia. Tapi ketemu Abu Jahal, Abu Lahab, hina Nabi itu. Makanya orang-orang yang mulia itu akan ditemukan dengan orang-orang yang mulia. Maaf ibu-ibu, ini ada wanita solihah Pak, sudah taat beribadah, akhlaknya baik, santun, kepada suami juga taat, tapi duit suami bejat Pak, hina ibu ini, tidak bisa mulia, tiap hari diceladu, kadang dikaploki. Semulia apapun seorang istri, kalau ketemu suami bejat macam begini Pak, tidak mulia istri ini. Istri yang seperti ini pantasnya ketemu dengan suami kayak bapak-bapak Al-Hijrah ini, yang akhlaknya baik, rajin ibadah. Saya ada inspirasi Bapak Ibu, cerita. Jadi ada bos permata. Bos permata. Permata itu Pak, kalau tahu orang itu satu begini saja harganya kadang 1 miliar, 2 miliar. Ya, suatu ketika bos permata ini datang ke showroom mobil.
Di situ ada penjaganya. Ditanya, "Pak, itu berapa harga mobil mewah itu?" "Ini mahal, Pak, ini 700 juta ini harganya." "Oh ya, boleh nggak, Pak, kalau saya tukar dengan cincin saya ini?" Yang jogo mobil, sing jogo nih, Pak, karyawane, gendeng kok niku. Mobil mewah 700 juta kamu tukar dengan cincinmu yang jelek itu. Padahal cincin ini kalau dia tahu Bapak Ibu, mahalnya luar biasa. Ya sudah kalau enggak mau. Akhirnya bosnya showroom datang. "Ada apa ini?" "Bos, masa mobil mewah 700 ditukar sama cincin?" "Pak, lihat cincinnya." Bosnya showroom itu ngerti cincin. "Mau, Pak, tukar sekarang juga, Pak. Saya tahu harganya 2 miliar ini." Cincin yang mulia itu akan mulia ketika bertemu dengan orang yang ngerti cincin. Nabi semulia apapun akan mulia ketemu dengan orang mulia. Nah, saya itu kadang-kadang, Pak, ya, kan namanya orang ya, Pak, ya namanya orang tidak ngerti. Biasanya Nabi itu punya musuh 3. Pertama, musuh Nabi itu musyrik. Yang kedua adalah munafik. Ini yang sering menghina Rasulullah. Yang ketiga, orang yang tidak mengenal Rasulullah. Jadi panjenengan kalau dihina itu pasti ada 3 kategori ini, Pak. Kalau tidak, dia itu musyrik, munafik, atau orang itu tidak kenal Anda. Ono ketua takmir gantengnya kayak Pak Anam, waduh, nang dalan diinyek uang, yakin orang ini tidak tahu Pak Anam, tidak kenal Pak Anam. Kalau dia tahu, tidak mungkin dia menghina Pak Anam. Itu artinya Anda jangan gusar. Kalau Anda mulia, ketemu orang yang menghina Anda, melecehkan Anda, ojo diladeni. Karena kalau meladeni orang yang menghina, podo hinai. Understand? Iki kayak kata-kata opo. Bapak Ibu, dan itu bisa diminta ke Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehinaan hidup ini. Itu artinya apa? Allah akan menemukan kita dengan orang-orang yang mulia. Insya Allah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah dunia ya sekarang ini, Pak. Sekarang ini kita berjibaku, berjuang untuk melawan Covid, sementara di Eropa itu bal-balan itu ya Masya Allah. Sing teko wake ndak ono sing gawe masker. Ya ndak ono masalah. Indonesia masalah. Ono apa iki? Ono apa? Kalau ada pertanyaan ono apa itu berarti ada fitnah dunia. Saya kan berpikir begini Bapak Ibu. Sama nek coba kalau kandhani terus sampean niku. Sing ngero informasi kula terus nih. Ya memang tugasnya guru ngaji kan harus menyampaikan ini Bapak Ibu. Kita ini sekarang mereka-reka. Kalau bahasa ilmiahnya hipotesis. Jadi ada yang mengira tentang masker itu fungsinya seperti ini. Nanti berkembang lagi, berubah lagi. Berkembang lagi, berubah lagi. Dulu alat untuk mendeteksi COVID itu pakai rapid test. Sekarang rapid test nggak berlaku, ternyata nggak betul itu. Kan dihipotesis, namanya terus dinalar gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu tidak punya kemampuan yang mutlak dalam ilmu. Seorang profesor itu akan mendapat gelar profesor itu hanya dengan satu keahlian. Kayak kula ngeten iki, Pak. Masih sekolah dukur nek ana sepeda motor mogok, mboten saged dadani kula niku. Paling tak Fatihah ngono ae. Al-Fatihah. Ya gak murup sih anu. Tapi murup soal mari Al-Fatihah ana tangga liwat. Napa Ustaz nggih kula benakaken baru murup gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. Sehingga sekarang ini dokter pun itu bersilang pendapat tentang COVID ini. Yang terakhir kita tahu ya kemarin ya, Dr. Louis. Saya pikir orang mengatakan dia itu sakit jiwa, orang itu gendeng. Saya tidak, jangan begitu dong. Kalau gendeng tidak mungkin dia bicara runtut seperti itu tentang COVID. Ditangkap di Polda Metro Jaya sekarang. Maksud saya, orang-orang yang punya pandangan berbeda itu undang, suruh bicara, buktikan secara ilmiah ucapannya itu. Tidak ada COVID di sini. Semua yang meninggal itu hanya interaksi obat. Dan itu kasih ruang, kasih tempat, kasih panggung. Biarkan ngomong dulu. Ojo gak podo dicekel, gak podo dicekel.
Itu karena laporan Ikatan Dokter Indonesia. Dokter sendiri itu pakar dalam kedokteran, tapi itu manusia biasa. Kepakarannya itu tidak bisa menembus hakikat ilmunya Allah loh Pak. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau pendapat saya benar, mungkin ada kesalahan. Pendapatmu salah, mungkin ada kebenaran. Itulah gunanya kita duduk bareng, musyawarah, mencari solusi. Mesti ini Dokter Lewis ini kasih tempat, kasih mikrofon, suruh bicara, dengarkan. Kalau salah, tangkepen. Kan gitu. Nah, ini tidak, gak cocok, tangkep, gak cocok, tangkep. Emosi aku saya. Jangan begitulah. Ini fitnah Bapak Ibu sekalian. Saya ini kan, saya ini bukan apa ya Pak, kayak kasusnya Habib Rizik ini. Ya sudah, saya tidak mau bicara panjang-panjang, nanti tambah Kak Karu-Karu. Ini kan fitnah, ini fitnah besar ini. Hanya kasus kerumunan petang tahun gitu loh Pak. Saiki hakimnya mati, jaksai gendeng. Loh kuala temenan arek iki. Coba. Ini fitnah. Orang awam saja bisa menengok itu loh Pak. Itu namanya fitnah dunia. Kita hidup di zaman fitnah. Karena itu bersabarlah. Itu makanya didoakan Allahumma a'udzubika min fitnatid dunya. Baru yang keempat, wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Jadi doa ini top Bapak Ibu. 4, permohonan perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari rasa takut. 2, ya Allah, lindungi aku dari kehinaan hidup. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah dunia. Dan ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Ini semua kita butuhkan sekarang ini Bapak Ibu. Demi Allah, nanti mulai zuhur diamalkan. Ustadz Anam difoto, nanti disebar. Nah Ustadz Anam nggak paham, ternyata wajahnya difoto, disebar ke jamaah. Maksud saya ininya yang difoto Ustadz, bukan wajah sampean. Baik. Nah sekarang kalau saya hanya membaca doa begini, mengajarkan doa kepada Bapak Ibu tanpa menjelaskan tentang bagaimana siri rahasia di balik doa ini, kan tidak bisa yakin kita. Seakan-akan Rasulullah itu tahu pada saatnya nanti ada kondisi umatku yang benar-benar membutuhkan 4 perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti rasa takut akan dihilangkan sama Allah. Tadi malam itu ada, kami punya pengajian, salah satunya meninggal dunia, ibu-ibu semuanya telepon saya takut Ustaz. Apa Bu? Kan ada suami. Ya suami saya juga takut ini. Aku ya wedi batinnya hati. Aku ya wedi rek. Waduh wedi ini. Nggak bisa, kita nggak takut menungso kok gak wedi. Tapi ada doa ini, solusi Bapak. Tolong sebarkan, share ya kepada semua saudara-saudara. Setiap sholat suruh baca ini Bapak Ibu. Ini doa memang aneh, bukan aneh karena kita jarang membaca, jarang mendengar, ya baru ini. Dan hadisnya sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Waruwiyah, dan diriwayatkan An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua dari Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua keadaan. Au khallatani, atau 2 keadaan. La yuhafidhu, tidaklah menjaga alaihima, atas kedua keadaan ini, sapa abdun muslimun, hamba yang muslim, illa dakhalal jannah, kecuali orang ini pasti masuk surga. Saya selalu mengatakan pasti Bapak Ibu, karena pakai apa? Pakai fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris fi'il madhi itu apa? Past tense ya, past tense. Kalau mudhari itu continuous tense. Huma yasir, dua-duanya ini mudah, Masya Allah. Ada 2 keadaan
yang kalau dua keadaan ini dijaga oleh muslim, maka dia pasti masuk surga. Dan dua keadaan ini mudah. Ini nek gaya pengajian kayak ngeten Pak, matun ngomong kayak ini kalau tinggal pun nggih, assalamualaikum. Saya penasaran sampean, dua keadaan turut dijelasno wis ditinggal ambek ustaz. Sampeyan nguber kula teng griya mriku. Hati-hati Bapak Ibu. Yang pertama, dan yang mengamalkan ini sedikit sekali Pak. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Ya. Yang pertama apa? Yusabbihullahu ta'ala fi kulli duburi sholatin. Dia bertasbih setiap selesai sholat asyron 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini beda dengan 33, ini beda Pak, ini lain. Jadi momennya setelah zikir itu ada zikir lagi, tambahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Wa yahmadu asyron, membaca alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru asyron, dan baca takbir Allahu Akbar 10 kali. Bapak Ibu, setiap amalan 10-10 ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. 30, kemudian dibaca setiap sholat 30, sholat fardunya berapa? 5 kali, berarti jumlah total berapa? 150, betul? Nanti saya lanjutkan dulu. Fadzalika khamsuna wa mi'ah. Kemudian yang demikian dibaca itu menjadi 150 pahalanya. Bil lisan, yang diungkap dengan lisan. Nah, dilipatkan gandakan oleh Allah yang 150 itu wa alfun wa khamsumi'ah, menjadi 1500 fil mizan, dalam timbangan. Jadi tasbih, tahmid, takbir 10-10 setiap sholat, dan sholatnya 5 kali dilipat gandakan oleh Allah, jumlahnya 1500. Jangan pernah ditinggal Bapak Ibu ini. Betul, di samping 33 kemarin itu ada tambahan lagi. Dan ini bisa dibaca, yang penting setelah sholat, mau dalam keadaan duduk boleh, berdiri boleh, berbaring juga boleh, sambil jogging itu boleh, sambil sepedaan boleh, yang penting ba'da sholat. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, wa yukabbiru arba'an, dan membaca takbir arba'an wa thalathin, 34 kali. Idza akhadha matja'ahu, ketika mau tidur. Baca takbir Allahu Akbar berapa? 34 kali. Wa yahmadu thalathan wa thalathin, dan baca alhamdulillah 33. Wa yusabbihu thalathan wa thalathin, dan bertasbih 33. Dibalik, kalau mau tidur Allahu Akbar 34, alhamdulillah 34, subhanallah alhamdulillah 33, kemudian subhanallah 33. Berapa jumlahnya? Fadzalika mi'ah fil lisan, jumlahnya 100 yang dibaca oleh lisan, tapi dilipat gandakan Allah 10, wa alfun fil mizan, dan menjadi 1000 dalam amal timbangan kebaikan. Dibaca kapan? Sebelum tidur. Jadi kalau tadi tasbih 10, tahmid 10, takbir 10 ba'da shalah, dalam kondisi apapun. Kemudian menjelang tidur baca takbir 34 kali, tahmid 33, dan tasbih 33. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, falaqad perawi hadis mengatakan, ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqiduha biyadih, dan Rasulullah mengikat ini dengan tangannya. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan amalan ini. Cuma
Cuma sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifahuma yasir, kaifahuma yusir, wa may ya'malu biha qalil. Kenapa amalan mudah ini kok banyak orang yang tidak mau lakukan itu? Kok sedikit sekali orang yang mengamalkan? Ini kan mudah Nabi, kok sedikit yang mengamalkan? Nabi menjawab, sebab setan itu paling benci dengan amalan ini. Qala Rasulullah menjawab, ya'ti ahadukum syaitan, akan datang kepadamu syaitan, fi manamihi. Setiap kali mau baca Allahu Akbar 34 kali, setan itu pasti datang untuk memberikan efek ngantuk yang luar biasa, sehingga gak sampai moco keturun. Yang mana nanti wiritan keturun ngoten niku? Itu ndak normal Pak, itu ada setannya itu. Mosok enten setane Ustaz, wong kula namung kali bojo kula. Aja-aja ya setane bojo sampe dhewe iku. Lah ya napa kene iku maca sik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, ayo Pak. Pak, ayo Pak. Iku lak setan ya jeneng. Wong karek nganti 34 aja suwe, cek gak sabaran. Jadi kalau orang mau baca Allahu Akbar itu setan datang dan memberikan efek ngantuk yang luar biasa. Bapak Ibu, nanti saya ada ilmu ngantuk itu ada Pak. Jadi ngantuk itu ada ilmunya gitu. Nanti kapan-kapan kita ngaji ilmu ngantuk. Jadi hadirilah pengajian rutin dengan tema ngantuk. Loh, ada Bapak Ibu, ada ngantuk itu dari Allah, ada ngantuk dari setan. Ada syahwat itu dari Allah, ada syahwat dari setan, macam-macam Pak. Macam-macam, banyak loh fitnah hidup itu ilmunya banyak Bapak. Yang ngantuk dari Allah itu ya seperti qailulah, tidur siang, ngantuk itu dari Allah. Tapi ada Bapak Ibu, waya wiritan ngantuk, waya ngaji ngantuk. Jangan ini adalah anugerah dari Allah, enggak, kita ngaji waktu wiritan. Ini loh. Dan ketika ba'da shalah kemudian, kenapa orang hanya baca subhanallah 10 kali kok berat Pak? Itu setan datang dan memberikan efek agar dia cepat pergi dari tempat duduknya untuk adanya hajat. Jadi maaf Bapak Ibu, ketika panjenengan baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, kata Rasulullah, kenapa hanya ringan kok banyak orang tidak mau lakukan itu? Karena pada saat kita baca itu selalu ada setan datang berupa apapun untuk menggagalkan kita baca wirid ini. Jadi saya Bu moco Bu subhanallah, Mbak ayo berangkat Mbak. Oh setan nih ganja ini, iki setan. Tapi pun banter-banter. Oke, kira mbak tonggo. Jadi setan itu akan datang dalam 2 tempat di sini. Pertama, mau tidur ketika baca wirid diberikan efek ngantuk. Mau wiritan ini diberikan apa? Kesibukan, apapun itu. Makanya Bapak Ibu harus punya manajemen waktu. Pokoknya saya harus wiritan ini setelah sholat. Ya, kalau enggak, apapun yang terjadi saya enggak pergi udah. Itu ada Bapak Ibu. Dulu bapak saya seperti ini. Anaknya, ayo Pak berangkat Pak, ayo Pak berangkat Pak. Sik kurang 33 wiritane bapak. Iring saya itu. Bapak saya itu kalau udah wiritan, mandek, nanti dulu. Kamu kan bisa ditunda. Kalau urusan bisa ditunda, ya sudah, enggak usah terpengaruh. Kecuali urusan yang tidak bisa ditunda. Contohnya anak kobongan, orang minta bantuan, itu kan bukan setan, itu memang harus ditinggal. Kalau wiritan seperti, jangan kan sholat aja harus ditinggal, kalau nolong tetangga, nolong orang. Tapi kalau sekedar shopping, sekedar melaku gak jelas, sik talana, kurang didik. Kalau orang sudah punya istiqomah Bapak Ibu, hatinya itu kuat. Jadi tanda-tanda iman itu kuat, maka Allah berikan dia istiqomah. Istiqomah dalam apapun termasuk zikir. Orang yang istiqomah 1 hari 1 juz deres Quran, jenengan mau diajak siapa saja akan ndak akan mau Ibu. Karena yang paling mahal itu istiqomah itu.
Enak-enak sudah dapat sudah ngaji terus di WA koncone, ayo Mbak tak jak mlaku-mlaku. Mbak, sepurane sing akeh aku sik ana hajat jan ya. Ya. Di WA maneh, ayo to Mbak. Engko tak jak mangan, tak traktir. Enggak Mbak. Nek sampean istiqomah, enggak mungkin terpengaruh dengan itu. Enggak Mbak, sepurane sing akeh aku sik ana kewajiban. Ndak usah ngomong kewajiban maca Quran, enggak enak. Di WA maneh, Mbak, engko mari tak traktir. Tak tukokno kodong. Enggak Mbak, enggak wis. Aku sing ana kewajiban. Niku nek istiqomah. Istiqomah sudah dilakukan bertahun-tahun, Mbak. Lah nek ndak istiqomah. Ojo maneh kodong, Mbak. Dijak mangan nang warung warteg iki lho, terpengaruh dek. Engko tak traktir mangan. Ngono ta? Ya wis. Berarti Anda belum istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian Bapak Ibu. Punya prinsip. Bahasa sekarang ini orang istiqomah itu orang yang punya prinsip. Gak iso nih wae wiritan ya wiritan. Kalau hanya urusan makan, urusan jalan-jalan ndak bisa terpengaruh. Mau bayar piro ndak bisa. Itu ada Bapak, banyak cerita dari jamaah bapak-bapak itu. Kalau sudah istiqomah sholat duha itu mbok ganteni apa? Aku gak gelem aku. Karena bagi saya yang paling mahal itu adalah istiqomah dalam beramal. Baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang wiritan berikutnya di dalam sanad yang sahih ya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, diriwayatkan Abu Dawud dan Nasai, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, aku sangat mencintai kamu." Rasulullah itu kalau menyatakan cinta ya, itu kalau pakai wallahi Pak, aku itu sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, karena aku cinta sama kamu, aku berikan kamu wiritan. Ngoten Nabi, aku wasiatkan kamu zikir. Faqala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salat, jangan sekali-kali kamu meninggalkan wiritan ini, doa ini setiap setelah salat. Taqul, apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Masya Allah. Ini kalau ini saya amalkan Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau saya berdoa orang banyak ya saya ganti Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mentiraakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dipaleni nggih, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, mengingat kamu, bisa bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Bapak Ibu, jenengan nek saged zikir tenggane Allah, tidak mungkin kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Kalau baleni, wong iso zikir niku Bapak Bu, ndak akan bisa kecuali atas pitulunge Allah. Satu. Yang kedua, panjenengan bersyukur. Tidak akan ada orang bisa bersyukur tanpa pertolongan Allah. Ada orang yang memperbaiki ibadah, senang jamaah nang masjid, senang pengajian, tidak ada pertolongan Allah, tidak akan ada Bapak Ibu. Saya katakan, wong loro iso ngomong alhamdulillah, niku top-tope menungso. Makanya kemarin saya sempat bikin ada video, potongan video ceramah saya itu dipotong, kemudian bagus potongannya Pak. Kalau kepingin sembuh dari penyakit, ketika ada yang bertanya kepada kita tentang keadaan, jawablah alhamdulillah 3 kali. Saya main loro, ya apa cak kabarmu cak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat itu Allah kirimkan 2, 1 dihapus dosanya, yang kedua dikirimkan obat atas penyakitnya. Niki luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia bersyukur terus keadaan.
utangnya akeh ditakoni, ya apa cak kabare utangmu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sik pancet akeh. Wis gak usah diterus sik pancet akeh. Ketika kita ditanya tentang kesulitan ekonomi, tapi kita membaca alhamdulillah 3 kali, Pak. Di situ Allah bukakan pintu rizki kepada kita. Cuman kita ini gak sadar kadang-kadang. Demi Allah Bapak Ibu, saya tidak pernah punya kesulitan dalam apapun. Semua dibukakan pintu rizki sama Allah dengan seluas-luasnya. Sudah ada aturannya dari Nabi kok. Kita tidak bikin aturan sendiri Bapak Ibu. Saman moco Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, ini yang terakhir. Doa yang terakhir masih panjang Bapak Ibu. Aku khawatir saking akeh donga sampai lali kabeh kok. Gak enak aku kian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas Ibnu Malik, beliau selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ini mudah Bapak Ibu. Sama tiroakan nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Ar-Rahmanur Rahim. Nek sing ngeten iki mboten usah dihafalaken, wis hafal kok. Tinggal urutannya saja. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Cuma tinggal asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, adhib annil hamma, hilangkan rasa susah di hatiku. Wal hazan, dan rasa cemas. Tadi sudah ada permohonan kepada Allah dihilangkan rasa takut, ditambah ini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Sini apalah sing buri. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan rasa cemas dan rasa susah di hatiku. Oh, ini doa-doa top semua Bapak Ibu, dan ini penting kita amalkan terutama sekarang ini. Kadang-kadang orang itu kurang yakin ya, penyakitnya kurang yakin itu ya. Mosok sih ngomong ngono tok atine gak wedi. Saya itu kemarin ngasih ijazah sama orang. Masalah alhamdulillah itu loh Pak. Gak percaya deh. Lho yo angel jare Kartola, yo angel ngene iki bisa. Angel temen tuturane. Gimana Pak Ustadz, saya itu supaya bacalah alhamdulillah. Masa hanya baca itu terus hilang itu rasa. Loh, nek masak onang pawon ae. Orang itu Bapak Ibu. Saya kan pernah dalam mukadimah kemarin pembukaan kitab ini. Kalau Anda membaca ini hanya dengan bacaan lisan, bacaan pikiran, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Harus dibaca dengan bacaan keyakinan. Ini yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saatnya dengan baca salawat kepada Rasulullah, salam kepada Rasulullah. Lah kok tiga ijazah ini gak yakin itu? Dari mana rumusnya? Dari mana? Gak bisa Bapak Ibu. Makanya Rasul mengajarkan kita doa yakin. Allahumma inni as'aluka imanan kamilah. Ya Allah, berikan aku iman yang sempurna, wa yakinan shadiqah, dan keyakinan yang mantap, yang kuat. Semoga semuanya diberikan yakin Bapak Ibu. Jangan diperpanjang karena nyamuknya banyak. Saya pakai hitam masalahnya Bapak Ibu. Kalau putih aman ya. Baik, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ini doa bulan Dzulhijjah
Ini ada puasa Pak ya. Mungkin ada yang puasa dari awal kemarin hari Ahad sampai tanggal 9. Yang tidak, saya juga tidak. Cukup ambil hari Ahad besok sama Senin, Tarwiyah dan Arafah. Kalau tidak, ya ambil yang terakhir Arafah. Jangan tidak lagi. Jangan tidak lagi ya. Minimal 1 hari. Puncaknya yaitu tanggal 9 Dzulhijjah itu pas hari Senin. Karena itu puasa luar biasa. Top-topnya puasa itu puasa Arafah. Dan qabul-qabulnya doa itu adalah doa Arafah. Afdhalus shaum shaumu Arafah wa afdhalud doa Arafah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.